Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Ina Aulia Pramesti, salah satu mahasiswa Universitas Bengkulu, program studi pendidikan matematika dengan NPM A1C024001 dari kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Kira-kira itu apa sih? Manajemen pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan semua bentuk pembiayaan pendidikan, baik pemasukan maupun pengeluaran yang dilakukan sekolah atau lembaga pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Mengapa pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan lembaga pendidikan? Karena salah satu kunci yang sangat menentukan keberhasilan suatu pendidikan adalah pengelolaan pembiayaan pendidikan. Dana adalah salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Mengapa pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan lembaga pendidikan? Karena salah satu kunci yang menentukan keberhasilan suatu pendidikan adalah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Dana adalah salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan pendidikan. Jadi, pertanyaan mengapa sekolah perlu melakukan manajemen pembiayaan pendidikan? Karena sekolah sebagai salah satu lembaga yang melakukan kegiatan pendidikan merupakan proses produksi yang nantinya akan menghasilkan lulusan yang bermutu. Sehingga diperlukan pengelolaan pembiayaan agar mutu dari lulusan dapat bersaing memperoleh kehidupan yang layak di tengah-tengah masyarakat. Dalam melakukan manajemen pembiayaan pendidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, perencanaan, yaitu perencanaan pembiayaan pendidikan menghasilkan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan, yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Yang ketiga adalah penggunaan dana, yaitu dana yang tersedia harus digunakan secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada pengelolaan risiko, yaitu manajemen pembiayaan pendidikan harus dapat mengelola risiko keuangan seperti kekurangan dana, biaya tak terduga, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah akses pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan harus memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua siswa. Yang terakhir ada pembukuan dan evaluasi atau penilaian. Evaluasi merupakan tahap akhir dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Dalam pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah, kita perlu menerapkan beberapa prinsip untuk menunjang keberhasilan dari manajemen pembiayaan pendidikan ini. Yang pertama adalah transparansi. Maksudnya, semua pengelolaan dan pengalokasian serta penggunaan dana pendidikan harus dilakukan secara terbuka dan mudah diakses publik. Tujuannya adalah agar informasi mengenai sumber dana, alokasi, dan penggunaan dana pendidikan itu bisa diketahui secara jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya tindakan korupsi. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu menunjukkan bahwa pengelolaan dana pendidikan bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut. Mereka harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada publik dan pihak terkait. Artinya mereka mampu menjelaskan kemana dana itu dipakai, kemana dana itu keluar, dan ada bukti dari setiap transaksi dana tersebut. Yang ketiga adalah efektivitas, berarti dana pendidikan digunakan secara tepat sasaran dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, dana-dana itu dipakai sesuai dengan program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir adalah efisiensi, yaitu menekankan pada penggunaan dana pendidikan secara hemat dan optimal. Penggunaan dana pendidikan harus menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap uang yang dipakai itu memberikan manfaat maksimal. Artinya, dana tersebut dipakai untuk membeli fasilitas sekolah yang benar-benar dibutuhkan. Contoh, kalau misalnya papan tulis dari suatu kelas itu rusak, maka dana tersebut dibelikan untuk membeli papan tulis, bukan untuk hal-hal yang bersifat boros atau tidak penting. Kalau misalnya di Indonesia sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut, tapi kenapa di Indonesia itu pendidikannya tidak maju? Apa sih permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia sehingga dapat menghambat terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, dan pendidikan Indonesia itu tidak bisa menyamai atau bersaing dengan negara-negara yang sudah maju? Kenapa? Yang pertama, ada beberapa permasalahan yang terjadi dengan pembiayaan pendidikan di Indonesia yang membuat pendidikan Indonesia itu tidak bisa maju. Satu, sumber dana pendidikan Indonesia itu sangat terbatas. Sumber dana pendidikan di Indonesia hanya mengandalkan dana dari BOS, usaha mandiri dari suatu sekolah, misalnya sekolah itu membuat kantin atau koperasi sekolah, dan dana iuran dari orang tua atau wali murid atau yang kita kenal dengan SPP.
Yang kedua, tidak meratanya dana pendidikan yang diterima dari pemerintah. Yang ketiga, kurang transparannya pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah. Yang keempat, pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik karena kurang kompetennya pengelola dana di sekolah. Jadi, apakah pendidikan di Indonesia bisa maju atau bisa menyamai dengan negara-negara yang sudah maju lainnya? Jawabannya adalah bisa, tetapi Indonesia membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena, satu, perbedaan dari sumber dananya. Kalau di negara maju, sumber dananya itu berasal dari pajak, pemerintah, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Sedangkan di Indonesia hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, non-pemerintah, dan usaha mandiri sekolah seperti kantin ataupun koperasi sekolah, lalu ada iuran dari orang tua. Jadi, fokus antar dua negara tersebut juga sangat-sangat berbeda. Kalau di Indonesia, fokusnya adalah pemerintah memberikan pendidikan yang merata bagi semua kalangan. Artinya semua kalangan mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Sedangkan di negara luar, fokusnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di negara. Jadi, Indonesia akan sangat-sangat bisa mengikuti perkembangan pendidikan di negara maju dengan syarat pembiayaan pendidikannya bisa dikelola dengan baik. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi tadi bisa menambahkan pengetahuan bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.